Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu harapkan tetap sehat dan semangat. Pada kali ini, Ibu Fatimah akan membahas mengenai materi adaptasi. Apa sih itu adaptasi? Nah, penasaran kan? Simak materi berikut ini. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Tujuan beradaptasi yang pertama untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Adaptasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Pada manusia, adaptasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi dengan warna kulit. Di daerah panas, kulit manusia yang terpapar sinar matahari cenderung menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar UV matahari. Yang kedua, rambut manusia. Rambut pada kulit akan berdiri pada suhu dingin. Hal ini berfungsi menjaga suhu tubuh tidak turun drastis. Terdapat rambut di dalam hidung yang berperan sebagai penyaring debu yang terhidup bersama udara yang masuk ke dalam tubuh. Ukuran badan. Tubuh ukuran kebanyakan orang di daerah dingin berukuran lebih besar dibandingkan di daerah panas. Anggota gerak. Tangan manusia beradaptasi untuk memegang sesuatu. Gigi. Manusia merupakan makhluk pemakan segalanya atau omnivora. Jadi struktur giginya sesuai dengan apa yang mereka makan. Pelvis atau tulang panggul. Pada wanita yang memiliki pelvis yang ringan dan luas dibandingkan pada pria yang memiliki lebih besar rongga dalam dan sempit. Nah, untuk adaptasi fisiologi, yang pertama itu sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang hidup pada daerah pantai lebih sedikit daripada orang yang tinggal pada daerah pegunungan. Ukuran jantung. Para atlet rata-rata mempunyai ukuran jantung yang lebih besar nih dibandingkan ukuran jantung orang secara umumnya. Berkeringat. Ketika panas, kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Mengeluarkan urin. Di saat udara dingin, orang lebih cenderung sering mengeluarkan urin. Mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebar. Adaptasi tingkah laku yaitu pakaian. Ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian yang tebal seperti jaket. Menutup telinga. Ketika mendengar bunyi suara yang mencengkang atau keras, manusia langsung menutup telinganya. Berkedip.
Ketika berkelilipan, mata manusia akan langsung berkedip. Nah, adik-adik, setelah membahas pada manusia, maka adaptasi yang kita selanjutnya yaitu pada hewan. Adaptasi morfologi pada burung yaitu burung elang. Adik-adik sekalian dapat dilihat paruh elang merupakan paruh pemakan daging. Nah, kakinya itu untuk mencengkam mangsa. Ayam. Paruh ayam merupakan paruh untuk memakan segalanya. Kaki ayam digunakan untuk berjalan di tanah. Burung pelikan. Pada paruh burung pelikan yang panjang digunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan kakinya yang berselaput digunakan untuk berjalan dan berenang. Burung pipit mempunyai paruh yang kecil dan runcing yang berguna untuk memakan biji-bijian. Sedangkan kakinya berguna untuk bertengger di pohon. Burung kolibri. Pada burung kolibri terdapat paruh yang panjang yang berguna untuk menghisap nektar pada bunga. Nah, kakinya juga digunakan sebagai kaki yang untuk bertengger di pohon. Bebek. Adik-adik, siapa nih yang di rumahnya banyak bebek? Nih, pada gambar terdapat bebek dengan paruh yang panjang yang digunakan untuk mencari makan di lumpur. Sedangkan kakinya yang berselaput digunakan untuk berjalan dan berenang. Serangga. Pada serangga terdapat mulut tipe penggigit. Untuk kupu-kupu, mulutnya digunakan untuk menghisap nektar. Nah, ini ada gambar lalat nih. Mulutnya digunakan sebagai tipe mulut penyerap. Yo, di rumahnya yang banyak nyamuk, tuh kan, karena malas bersih-bersih. Pada nyamuk, tipe mulutnya itu penusuk dan penghisap. Selanjutnya hewan kutub. Hewan di daerah kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Selanjutnya kita beralih ke adaptasi fisiologi pada hewan. Cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa. Unta. Pada hewan unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kakinya yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Ini unta teman-teman kita sering jumpa di padang pasir. Nyamuk. Nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah atau antikoagulan agar mempermudah dalam mengkonsumsi darah. Rayap. Rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Mamalia. Hewan mamalia yang biasa memamah biak, misalnya kambing, sapi, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Musang. Musang yang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Selanjutnya kita ke adaptasi tingkah laku. Cecak. Cecak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya yang disebut autotomi. Terenggiling. Ada hewan terenggiling
Mereka akan menggulungkan tubuhnya jika terancam musuh. Bunglon. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi, yang disebut juga dengan mimikri. Kerbau. Kerbau berkubang di dalam lumpur. Dengan berkubang di lumpur, maka tubuh kerbau akan tertutupi oleh lumpur, sehingga mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Selanjutnya kita masuk kepada tumbuhan. Pada tumbuhan, adaptasi morfologi dibagi menjadi 3, yaitu xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Xerofit merupakan tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Contohnya kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, aloe vera. Hidrofit, tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, tumbuhan paku, dan tumbuhan bakau. Hygrofit, yaitu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, daun ungu, dan dedalu. Fisiologi pada tumbuhan yaitu yang pertama kantung semar. Kantung semar berbentuk seperti guci, sehingga serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong semar. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga menghasilkan nitrogen yang dapat diserap oleh kantung semar. Bunga. Bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar, dan serbuk sarinya mudah melekat. Selanjutnya, tumbuhan Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia, akan menjadi makanannya. Putri malu. Pada tumbuhan putri malu akan mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau kita sentuh nih. Jati. Pada musim kemarau, tumbuhan jati, mahoni, kedondong, sengon, petai, randu, dan bunga flamboyan akan meranggas, yaitu menggugurkan daun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Jagung. Daun jagung akan menggulung apabila udara sangat panas. Bunga matahari menghadap arah sinar matahari. Sekian dulu pembahasan materi adaptasi. Ibu harap kalian lebih paham dan mengetahui apa itu adaptasi. Karena itu, jangan lupa melakukan protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke, tetap sehat semuanya.